Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Nailul Muna dari SDN 1 Panguragan Wetan. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan serta rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih dapat mengikuti pelatihan digitalisasi. Bapak Ibu guru hebat, dalam kesempatan ini saya akan mengulas tentang konsep dasar pembelajaran digital. Tujuan dari pelatihan e-learning ini didesain untuk meningkatkan kompetensi para pegawai di Kabupaten Cirebon terkait dasar-dasar pelaksanaan pembelajaran baik pendidikan maupun pelatihan secara digital guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja masing-masing. Materi yang akan kita bahas yang pertama adalah konsep pembelajaran digital. Kemudian yang kedua, aplikasi kelas online. Yang ketiga adalah aplikasi penyimpanan dokumen. Yang keempat, aplikasi presensi online. Dan yang terakhir adalah perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring. Dalam konsep pembelajaran digital, materi yang akan kita bahas adalah pengertian pembelajaran digital, kelebihan dan tantangan pembelajaran digital, teknologi dalam pembelajaran digital. Aplikasi kelas online meliputi aplikasi yang biasa digunakan dalam kelas online. Aplikasi penyimpanan dokumen meliputi penyimpanan dokumen online. Aplikasi presensi online meliputi membuat presensi online dengan Google Form. Bapak Ibu guru hebat, pembelajaran digital adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media utama dalam proses belajar mengajar. Metode ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, serta dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Kelebihan dan tantangan pembelajaran digital. Dalam pembelajaran digital ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yang pertama yaitu memungkinkan pembelajar untuk belajar mandiri dan fleksibel, sehingga mereka dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Yang kedua, pembelajaran digital memungkinkan pembelajar untuk mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja tanpa terikat waktu dan tempat. Meskipun memiliki banyak kelebihan, pembelajaran digital juga memiliki beberapa tantangan yang perlu diatasi. Yang pertama, tidak semua pembelajar memiliki akses atau kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, pembelajaran digital juga memerlukan keterampilan khusus dari pengajar dalam mengelola dan mengembangkan konten pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran. Selain itu juga, guru perlu mengembangkan keterampilan dalam mengelola interaksi dan kolaborasi secara online. Teknologi digital menjadi kunci informasi komunikasi dalam pembelajaran digital. Ada beberapa teknologi yang digunakan dalam proses pembelajaran seperti platform pembelajaran online, kemudian video konferensi, e-book, dan aplikasi mobile. Teknologi ini memungkinkan pembelajar untuk mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja, serta berinteraksi dan berkolaborasi dengan pengajar dan rekan pembelajar secara online. Kemudian aplikasi kelas online.
Aplikasi kelas online adalah platform yang memungkinkan seseorang pengajar dan muridnya untuk berinteraksi dalam lingkungan virtual. Dalam aplikasi ini, murid dapat mengakses materi pembelajaran, tugas ujian, dan diskusi dengan mudah dan nyaman. Beberapa aplikasi yang biasa digunakan diantaranya adalah Google for Education, Rumah Belajar, Office 365, Kuiper, Zenius, dan lain-lain. Untuk bertatap muka secara online, biasanya menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, Skype, Google Hangout, dan lain-lain. Untuk menyimpan aplikasi atau aplikasi penyimpanan dokumen secara online juga ada, karena seringkali kita mengalami kehilangan data-data penting di komputer, laptop, atau handphone karena perangkat tersebut rusak. Maka solusinya adalah menggunakan penyimpanan online. Penyimpanan online ini merupakan media yang berbasis online untuk menyimpan file serta membutuhkan koneksi internet saat mengaksesnya. Layanan ini menyimpankan dokumen, foto, dan lainnya yang tersimpan di semua perangkat pengguna, termasuk perangkat seluler, tablet, dan PC. Ini adalah salah satu contoh aplikasi penyimpanan dokumen. Aplikasi ini bernama Google Drive. Layanan penyimpan berbasis cloud gratis yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses file secara online. Yang perlu kita perhatikan dalam menggunakan aplikasi Google Drive ini diantaranya yang pertama, pastikan memiliki akun Gmail. Kemudian yang kedua, Google Drive dengan cara akses Google Drive dengan cara login email. Membuat folder dalam Drive. Untuk menambah folder baru, klik New di sisi kanan atas. Selanjutnya, klik tombol New Folder, seperti gambar di samping ini ya. Untuk mengupload file dan folder dapat diakses menu seperti gambar dan langkah-langkah seperti gambar di samping ini. Sharing file atau folder khusus untuk orang-orang tertentu bisa dengan memasukkan alamat email yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya, aplikasi presensi online. Aplikasi presensi online ini yang digunakan adalah menggunakan aplikasi Google Form. Dengan Google Formulir, kita dapat membuat presensi secara online di browser seluler atau web. Tidak memerlukan software khusus. Kita bisa mendapatkan hasilnya secara langsung setelah hasil tersebut masuk. Selain itu, dapat meringkas hasil presensi secara sekilas dengan Google Sheet. Langkah-langkah untuk menggunakan Google Form. Langkah menggunakan Google Form yang pertama adalah buka Google Drive, kemudian klik New File, kemudian klik Google Form. Begitulah Bapak Ibu Guru aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran digital. Nah, sedangkan perbedaan dari pembelajaran digital dan kelas luring. Seperti di samping ini ya. Dalam pembelajaran digital lebih banyak menggunakan teknologi seperti smartphone, HP, laptop, atau PC. Sedangkan dalam kelas luring memungkinkan tidak banyak menggunakan teknologi. Dalam variasi sistem pembelajaran. Di kelas digital, variasi sistem pembelajaran terbatas karena tidak bertemu langsung. Sedangkan dalam kelas luring, variasi sistem pembelajaran banyak karena antara guru dan siswa bertemu secara langsung. Lokasi dan jam belajar. Pada pembelajaran digital, lokasi pembelajaran daring
bisa di mana saja karena bertemu secara maya. Untuk jam belajar daring cenderung fleksibel dan akan memberikan waktu kepada siswa lebih banyak untuk mengembangkan diri. Sedangkan pada kelas luring, lokasi pembelajaran luring tentu saja di sekolah, yang akan membuat siswa datang setiap hari untuk absensi. Jam belajar luring telah diterapkan oleh sekolah. Kemudian, cara siswa bersosialisasi. Dalam pembelajaran digital, sistem belajar daring akan lebih banyak dilakukan online dan jarang bertemu kawan sekolah. Sedangkan pada kelas luring, siswa akan lebih punya banyak waktu untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. Sekian pemaparan dari saya tentang pembelajaran digital. Bapak Ibu guru hebat nanti bisa mengerjakan soal tentang pembelajaran digital melalui link yang telah saya bagikan sesaat lagi. Terima kasih.